Oke, kita lanjut ya di episode kali ini. Kita masih membahas sebuah tema yang sama, yaitu ICT Daily Bias. Namun kali ini adalah part yang kedua. Jadi kita masih belajar cara membaca atau menentukan arah harian di dalam market. Ya, kita langsung masuk ke materinya. Ya, kita ulas sedikit. Jadi di dalam ICT Daily Bias, di sini saya membaginya menjadi 3 hal penting yang harus teman-teman kuasai dan teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah liquidity sweep dan liquidity run. Ya, kedua premium dan diskon, serta yang ketiga internal dan eksternal liquidity. Liquidity sweep dan liquidity run kemarin sudah kita bedah secara tuntas di episode keempat ya, bagaimana cara membedakannya, bagaimana bentuk pergerakannya. Sweep adalah tanda terjadi reversal atau pembalikan arah, sedangkan run adalah tanda penguatan bahwa harga akan melanjutkan trennya. Oke. Nah, yang kedua ini yang akan kita bahas di materi hari ini ya, premium diskon dan internal eksternal liquidity ya. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu adalah premium dan diskon. Jadi saya sudah pernah ya bahas sedikit di episode sebelumnya ya mengenai premium dan diskon, dan teman-teman mungkin masih ada yang ingat ya, salah satu cara mengklasifikasikan harga berada di area premium dan diskon itu salah satunya menggunakan 2 titik swing point penting ya. 2 titik swing point ini kita tarik menggunakan Fibonacci, dan yang membagi harga tersebut ada di zona premium atau diskon itu adalah garis equilibrium di tengah-tengah ini ya, di level 50%. Di atas area equilibrium itu adalah area premium, di bawah equilibrium adalah area diskon ya. Seperti itu, mudah teman-teman ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah struktur terbaru di market, ya kita tinggal tarik Fibonacci, dapat mendefinisikan harga akan sedang berada di area mana. Ketika kita ingin melakukan buy, itu idealnya kita melakukan eksekusi buy tersebut di area diskon ya, lalu menjualnya di area premium. Sebaliknya, ketika kita akan melakukan selling ya, kita melakukannya di area premium ya, dan menjualnya di area diskon. Kenapa teman-teman? Karena pada dasarnya cara kerja market itu seperti cara kita berdagang di dunia nyata teman-teman ya. Jadi tentu dalam kita memutuskan untuk membeli suatu barang, kita pasti akan membelinya di harga yang murah, lalu kita akan menjualnya di harga yang mahal. Seperti itu cara kita bekerja, seperti itu cara kita berdagang untuk supaya kita mendapatkan keuntungan. Pola berpikir seperti itu pula yang digunakan oleh smart money ya. Smart money itu tidak berpikir menggunakan angka atau secara emosional menyatakan bahwa harga sudah kejauhan atau sudah ketinggalan ya. Bayangkan seperti ini ya, ketika dulu XAUUSD masih di harga 3.500 ya, lalu harga naik ke 4.000. Di situ banyak sekali orang berteori bahwa harga 4.000 itu adalah harga yang sangat mahal. Nah, smart money tidak berpikir seperti itu. Mereka tidak ada masalah dengan bentuk angkanya, dengan seberapa besar angkanya. Mereka memiliki kemampuan untuk membeli di angka berapapun. Namun mereka mendefinisikan harga tersebut di mahal atau murah yaitu melalui level premium atau diskon. Karena seperti ini teman-teman. Saya jelaskan sedikit ya. Misalnya ada sebuah rumah di Menteng ya. Harganya adalah 30 miliar rumahnya. Bagi retail itu adalah harga yang mahal. Seandainya harga itu turun ke harga 25 miliar, masih mahal bagi retail karena tidak memiliki kemampuan untuk membeli aset tersebut, properti tersebut di Menteng. Namun smart money tidak peduli dengan angka tersebut. Harga 30 miliar dia bisa beli. Harga di 40 miliar dia juga bisa beli. Dia melihat ini harga idealnya di mana ya netnya. Harga rumahnya netnya itu harga rumah rata-ratanya itu 30 miliar di area tersebut. Lalu tiba-tiba harga tersebut turun diskon ke 28 miliar. Artinya kan dia punya untung. Artinya kan dia harga tersebut sedang berada di area diskon. Ya, yang harusnya 30 miliar tapi mengalami penurunan ke 28 miliar. Berarti kalau dia beli di 28 miliar, dia bisa jual lagi di 30 miliar atau di atasnya 30 miliar untuk dia mendapatkan keuntungan, ya. Berbeda dengan kita. Mau harga turun ke 20 miliar pun dari 30 miliar masih mahal karena kita nggak punya uang ya teman-teman. Nah, seperti itu analogi konsep premium dan diskon, dan seperti itu pula konsep yang digunakan oleh smart money ya, membeli di harga murah, menjual di harga yang mahal. Dan murah dan serta mahal tidak ditentukan oleh sebuah angka, namun ditentukan oleh sebuah range, sebuah struktur. Oke teman-teman, paham sampai sini? Next ya, jadi ya ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, kita mendapatkan 2
titik swing point penting yang terbaru di sini, ada dari low sini ke higher sini. Di sini kan kita bisa lihat ya, harga sedang berada di zona premium. Idealnya kita akan mengambil ketika biasnya bullish ya, kita akan mengambil buy itu di area diskon. Maka tunggulah harga masuk ke area diskon. Nah, di area diskon ini kita juga menetapkan kira-kira PDRA mana yang akan menopang harga, yang dijadikan point of interest atau POI smart money untuk merejection, memantulkan harga kembali ke area premium. Anggaplah di sini ada fair value gap daily time frame ya. Lalu masuk ke fair value gap daily time frame, setelah itu harga kembali ke area premium. Nah, di segala macam PDRA di area premium ini ya, ini menjadi titik exit kita ya, menjadi poin exit kita ya, entah fair value gap di premium ini atau swing high swing high equal high di area premium ini bisa kita tempatkan untuk dijadikan area exit ya. Yang penting kita dapatnya sudah ideal di area yang yang diskon. Kenapa? Ya bayangkan aja teman-teman ya. Ini harga sedang naik di area premium. Lalu harga turun ke bawah. Lihat week ini ya. Week ini kan panjang naik ke atas. Artinya kan harga ini pernah atau sempat melaju naik ke atas. Seandainya ya kita tidak bisa mendefinisikan harga bergerak di premium atau diskon, lalu harga sedang naik ke sini nih, ke atas ini, kita buy karena berpikir oh ini udah support ya, ini support ya. 3 kotak merah ini support ya, harga masuk di support naik ke atas, ternyata turun naik ke bawah ya. Karena sebagus-bagusnya sebuah PDRA ya, entah di sini ada fair value gap atau apapun ya, PDRA yang akan di respect itu adalah PDRA yang ada di area diskon, karena di sini pergerakan lagi bullish, biasnya lagi naik ke atas ya. Kalau bias lagi naik ke atas, turunnya ke area diskon untuk naik lebih tinggi lagi ke atas. Seperti itu teman-teman analoginya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini contoh real chartnya ya. Kita dapat struktur di sini, swing low, swing high kan. Nah, berarti di sini kan kita ekspektasi harga akan turun ke bawah. Walaupun biasnya sedang bullish ya. Walaupun biasanya sedang bullish, ada swap liquidity, ada perubahan struktur MSS ya. Kita sudah dapat konfirmasi harganya akan naik ke atas. Tapi bukan berarti kita beli di area premium. Kita tunggu harganya masuk ke diskon ya. Lihat di sini masuk, tertahan di sebuah order block, tertahan di sebuah equilibrium juga ya. Tapi weeknya sudah masuk ke diskon, lalu lanjutkan kenaikan lebih tinggi ke atas ya kan. Nah, ini area ideal kita. Kalau kita buru-buru beli di atas ini ya, kita bisa kena stop loss dulu kan gitu. Lalu kita di sini dapat struktur yang baru ya, dapat sebuah swing point, 2 swing point penting lagi, low dan high di sini ya. Ketika sudah tercipta 2 titik swing point seperti ini kan, dealing range-nya sudah terbentuk ya. Premium diskonnya sudah bisa kita klasifikasikan. Iya benar teman-teman. Jadi kita bisa tunggu harga masuk ke bawah equilibrium ini untuk melanjutkan kenaikan ke atas ya. Nah, tapi apa jadinya kalau harga tidak jadi turun ke bawah ke area diskon dan malah membentuk struktur yang baru, swing high yang baru? Ya nggak apa-apa, artinya kita tinggal yang sebelumnya kita tarik dari low sini ke higher sini ya, dia menciptakan sebuah swing high yang baru ya, kita tarik lagi dari low sini ke high sini dan tunggu harganya turun ke area equilibrium. Ini ada fair value gap di sini, saya gambar deh ya, ada fair value gap yang menjadi POI kita untuk entry, untuk masuk di market ya. Lalu juga kita dapat lagi nih ya, swing low dan swing high-nya lagi, dapat lagi zona premium diskonnya. Kita tunggu lagi harga masuk ke fair value gap di area diskon lagi ya, dan melanjutkan kenaikan ke atas ya. Seperti itu algoritma di dalam market bergerak, dan ini adalah daily time frame. Jadi kita bisa tahu ya, kalau misalnya higher time frame-nya itu bullish ya, lower time frame tinggal mengikuti. Lower time frame tinggal ya mengikuti higher time frame ya karena gitu. Dan dan ya seperti itu cara kita mapping teman-teman ya. Kalau mau tahu pergerakan di lower time frame, kalau mau bisa eksekusi di lower time frame dengan baik, ya kita harus membuka higher time frame. Saya nggak percaya orang yang trading hanya menggunakan 5 menit time frame gitu, atau 1 menit trading menggunakan 1 menit time frame. Apa yang mau dibaca? Itu namanya tebak-tebakan, lihat 1 candle 1 menit ngacung ya ikutin buy jadinya kan.
seperti itu. Tapi kalau kalau bisa lagi nih teman-teman ya, ini harga naik nih ya, sedang bullish ini MSS di sini ya. Ada market censorship di sini. Oke. Ini swap out low ya misalnya kan. Ini kan bullish teman-teman. Lalu harga turun ke area diskon ya, masuk ke OB di sini. Oke. Lalu ngacung naik ke atas. Oke. Ini kan ngacung naik ke atas, dia break PDH seperti teman-teman. Break PDH-nya. Ini kan konfirmasi biasnya bullish. Nah, di lower time frame berarti kan kita tinggal buy teman-teman. Ya, walaupun nih weeknya turun ke bawah nih, berarti kan di lower time frame dia ada pergerakan yang cukup ke bawah dikit kan. Tapi kan kita sudah dapat biasnya nih bullish ya. Sudah dapat konfirmasi. Berarti turunnya ke bawah ini kan hanya Judas swing ya, hanya sebuah manipulatif untuk melanjutkan kenaikan lagi yang lebih tinggi gitu kan. Nah, seperti itu enak kan, mudah tradingnya kan. Gitu. Nah, ini ya begini cara algoritma bekerja dan beginilah konsep premium diskon di dalam ICT ya, teman-teman. Oke, next ya saya sampaikan apa ya ini quotes ya. Dari Sam Traders itu dari Sam Trades ya. Ini dulu saya pengikutnya di Instagram, tapi saya cek Instagramnya sudah lama nggak ada ya. Nah, beliau pernah mengatakan ya, adminnya ini pernah menulis, admin Instagram terus pernah menulis ya, your daily bias means nothing if your 15 minutes entry fight it. Your bias and entry must speak the same language or don't trade ya. Jadi 15 menit time frame ini harus selaras dengan one daily bias time frame. Kalau bias dailynya di sini bullish, ya 15 menitnya kita ambil bullish juga, buy juga gitu kan. Kalau tidak sama ya, nih ya misalnya dailynya di sini bullish ya, bullish. Lalu kalian apa counter trade misalnya, 15 menitnya kalian nge-sell. Buat apa gitu kan? Buat apa? Karena turunnya cuma Judas doang, manipulasi doang nih. Kita greedy misalnya, di sini kita tahu biasnya bullish, ini udah break PDH lagi juga, lalu kita mau nge-sell ya kan. Baru turun sedikit, tiba-tiba dibantai naik ke atas. Gitu. Tapi kan bisa scalping dikit-dikit Bang ya. Memang susah menahan nafsu untuk hanya sabar menunggu high probability setup itu tercipta. Memang itulah ujiannya teman-teman. Ya, ya kalau mau terus seperti itu silakan. Saya sih tidak nyaman ya. Ini kan sebenarnya gaya trading ini kan sebenarnya tergantung traumatik masing-masing teman-teman ya. Gaya trading ini tergantung apa yang trader tersebut alami. Ya, berarti di sini saya banyak bicara berdasarkan pengalaman dan POV, opini saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini relate kepada teman-teman dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman. Memang orang pintar itu dapat belajar dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Namun orang bijak itu dapat belajar dari pengalaman orang lain. Oke? Paham ya? Nah, next apa? Oke ya. Tadi kita sudah bedah mengenai premium dan diskon. Ini selanjutnya yang lebih kompleks lagi, kita bahas internal dan eksternal liquidity. Mungkin teman-teman masih tabu ya dengan bahasa ini, internal, eksternal ya. Kita ulik secara tuntas di sini ya. Jadi secara umum ya, internal liquidity itu adalah bagian-bagian dari PDR ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah liquidity dalam sebuah struktur, dan pada umumnya teman-teman ketahui beberapa bagian, yaitu adalah order block, fair value gap, dan inverse fair value gap. Nah, tiga ini adalah sebuah internal liquidity yang paling umum saya gunakan, walaupun seluruh PD array di dalam konsep ICT itu bisa didefinisikan sebagai internal liquidity teman-teman. Nah, internal liquidity ini menjadi sebuah area untuk rebalancing ya teman-teman. Tadi kan sudah lihat ya, ketika harga naik turunnya kemana? Fair value gap, ke order block ya kan teman-teman. Nah, itulah bagian dari PD array. Nah, itulah bagian dari internal liquidity. Jadi dijadikan zona penting oleh algoritma untuk harga melakukan rebalancing sebelum harga melanjutkan pergerakan sesuai trennya. Ya, nah di sini saya bagi tiga, yaitu order block, fair value gap, dan inverse fair value gap. Tapi kalau teman-teman mau tahu secara lengkapnya, masih ada lebih banyak lagi, ada equal high dan equal low, rejection block dan rejection block, order block, fair value gap, inverse liquidity void, breaker block, dan mitigation block. Ya, nanti ini kita bedahnya di materi PDR secara khusus, bukan di materi yang ini gitu. Tapi kenapa saya
ubah, saya bagi jadi warna merah ini ya. Karena inilah internal liquidity yang umum saya pakai gitu. Karena yang lain tidak kurang efektif untuk digunakan sehari-hari teman-teman ya. Jadi terlalu banyak ininya nanti nggak fokus malah nggak bagus tradingnya. Gitu. Oke, terutama fair value gap dan inverse fair value gap. Oke, karena salah satu sifat market itu adalah seeking liquidity dan rebalance imbalance. Sedangkan imbalance sendiri itu adalah sebuah fair value gap. Oke, next ya teman-teman ya. Jadi contoh di sini ya, saya mau jelasin tiga komponen utama tadi ya, tiga array utama yang kita bahas di dalam konsep internal liquidity tadi ya, itu order block, fair value gap, dan juga inverse fair value gap. Order block itu apa sih? Order block itu adalah barisan tiga candle. Order block itu adalah sebuah series candle, bearish maupun bullish, yang melakukan swap liquidity, kemudian di break dengan displacement candle. Nah, series candle bearish ini ya, ini adalah sebuah order block. Jadi teman-teman sering salah ya kalau misalnya di mana lah gitu lah ya. Yang kayak kue lapis, teman-teman sering dengar gak sih? Yang kayak kue lapis itu disebut order block, itu bukan teman-teman ya. Jadi series candle mau bearish ataupun bullish tersebut yang melakukan swap liquidity, kemudian series candle tersebut di break. Nah, itu menjadi sebuah order block, bukan kue lapis gitu teman-teman. Nanti mungkin ada yang ngerti di sini ya maksud saya kue lapis. Karena dulu saya taunya order block itu kue lapis ya, itu sebelum belajar ICT gitu. Nah, sedangkan fair value gap sendiri itu adalah sebuah barisan tiga candle di mana candle kedua atau candle tengahnya ini menyisakan sebuah celah atau sebuah gap. Nah, candle keduanya ini yang menyisakan sebuah gap ini disebut sebagai fair value gap. Kebalikannya inverse fair value gap itu adalah sebuah fair value gap yang gagal menahan harga kemudian di break. Nah, fair value gap yang sudah di break tersebut itu tidak kehilangan fungsi melainkan berubah menjadi sebuah inverse fair value gap seperti ini contohnya. Oke? Itu adalah internal liquidity, kemudian kita bahas external liquidity. Jadi external liquidity ini adalah sebuah liquidity yang berada di swing high atau swing low penting ya. Kemarin saya juga jelaskan bahwa tidak semua swing high atau swing low itu penting teman-teman. Swing high atau swing low yang penting itu adalah swing high atau swing low yang mengandung sebuah liquidity. Dalam hal ini adalah season high, season low, PDL, PDH, PWL, PWH, PMH, PML, PMH, atau mau tambah lebih besar lagi PYL ya, previous years low, tapi ketinggian ke ini ya, ke mana, kejauhan ya. Yang umum ini season high, season low, PDL, PDH, PWL, weekly low, weekly high, monthly low, monthly high ya. Area swing high atau swing low penting ini dikejar atau harga cenderung bergerak untuk mengejar area tersebut antara untuk melakukan swap lalu pembalikan atau melakukan break untuk melanjutkan pergerakan. Nah, ini yang disebut buy side atau sell side liquidity teman-teman. Paham ya di sini ya? Nah, seperti ini contohnya ya, swing high, swing low sendiri sudah paham. Swing high atau swing low itu adalah barisan 3 candle di mana candle tengahnya ini lebih tinggi baik secara body atau secara wick ya. Jadi walaupun ini closingnya body, tetap aja ini adalah sebuah swing high atau swing low gitu ya. Nah, ini disebut buy side liquidity, yang di bawah sini disebut sell side liquidity atau PDL. Nah, jadi kita lihat di sini ya, contoh aja ya, contoh harga bergerak untuk mengincar sebuah higher atau lower penting. Setelah dia melakukan akumulasi, ya tidak bergerak kemana-mana, kita lihat ada sebuah ciri-ciri ya di sini. Sebuah tempat yang patut dicurigai sebelum kita buru-buru entry, ya. Karena dia berdiri tegak sendirian, masih fresh, belum terswap sama sekali. Oke, kemudian boom ya. Harga naik ke atas, swap liquidity turun secara kencang ke bawah. Artinya di higher sini kan ini adalah sebuah PDH juga. Ya. Dan PDH ini kita lihat ya, PDH ini sempat nih ya, closingnya nih lemah di sweep ya. Pun ada PDH lagi yang lebih tinggi, artinya harga daripada ke sisi yang premium di sini lebih baik, lebih tinggi lagi ke sekarang ini lebih premium. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mengeksekusi ya, baik itu kita melakukan sell atau buy, kita lihat sekali ada PDL di sini nih yang sudah ke swap, jangan buru-buru entry karena kan indikator pertama yang kita tunggu memang swap liquidity kalau mau reversal. Tapi kan indikator keduanya adalah
market structure shift ya kan. Gitu. Jadi walaupun udah ke swap tadi ya, sabar dulu. MSS-nya sudah terkonfirmasi belum? Apakah dia mau swap sekali lagi? Ternyata dia mau swap sekali lagi, bahkan lebih tinggi nih ke PDH yang di sini. Barulah setelah itu ada market structure shift ya. Nah, dari sini kan biasnya sudah confirm ya. Dan ya udah nggak usah buru-buru entry juga nih. Oh, market structure shift nih closing di sini. Udahlah kita entry di sini aja lah. Ya, malah kena stop loss lagi nih ke atas. Ya udah tarik premium diskon ya teman-teman. Ya ini dari higher sini ke lower sini kan equilibriumnya di mana? Di sini kan. Berarti di atas area equilibrium ini kan adalah area premium, di bawah area equilibrium ini kan adalah area diskon, ya kan? Nah, kita kan mau nge-sell, kita optimalnya, idealnya kan di area premium. Karena kan begitu teman-teman. Smart money nggak mungkin dia nge-buy, nge-sell lagi di bawah sini ya. Harganya masih di premium, dia mau nge-sell di sini, dia yang rugi teman-teman. Gitu. Dia cari untung lah. Dia tunggu harga naik, baru dia sell lagi begitu ya kan. Nah, ini kalau dua angka ini adalah angka OTI ya teman-teman. Gitu. OTI ini kan berarti menjelaskan harga sedang di area premium atau di area diskon. Karena OTI ini kan pasti di bawah atau di atas equilibrium ya. Gitu. Oke, nah bagaimana kalau kita gabung di sini ya, internal to external liquidity atau external to internal liquidity ya teman-teman. Jadi kan begini algoritma bergerak ya, setelah dia naik ke area premium, dia swap buy stop liquidity, setelah itu kan dia turun ke bawah ke area diskon, dia masuk ke internal liquidity ya. Di sini ada fair value gap ya, contoh gitu kan, ya kan, masuk ke fair value gap, lalu naik ke atas lagi mencari external liquidity ya. Sebaliknya ketika lagi bearish ya. Ketika lagi bearish, setelah dia swap, dia naik masuk ke area premium, tertahan di PD Ray, di fair value gap, kemudian melanjutkan tren lagi mencari liquidity di selanjutnya. Lalu tercipta lagi nih nanti nih ketika harga turun, sini tercipta lagi nih dealing range-nya ya. Premium diskonnya tercipta lagi gitu. Oke. Ntar naik lagi ke area premium, turun lagi. Gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya, harga sudah swap liquidity di sini, kita expecting kan harga akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawahnya saya mana? Depan nebak-nebak ya, ini turunnya ke sini nih bang, sini ke sini turunnya kan, set. Atau kemana? Oh, misalnya harga turun ke sini, lalu doji candle kayak gini, wah ini tandanya turunnya sudah selesai ya, turunnya sudah selesai, bullish, bye ya kan. Besoknya bener nih ya, ngasih wick ke atas, udah doji candle lagi nih, doji candle sampai 3 kali. Kalau doji candle sampai 3 kali, ini udah mau berhenti nih bang turunnya ya. Turunnya mau berhenti, mau naik lebih kencang ke atas. Sekarang kan ini lagi kencang nih. Sekarang kan candle-candle lagi kencang bullish. Ini Bitcoin BTW ya. Bitcoin lagi bullish ya kan. Anak kripto kan tahu sendiri. Apa namanya, agresif dan apa ya, panas ya, apinya besar. Kalau kita ketinggalan momen ini, kita nggak bisa beli lagi McLaren. Ya, jadi ayo kita udah doji candle, kita buy bang, buy seperti yang di sini nih, yang di sini aja doji candle naik ke atas tuh, masa di sini 3 kali doji candle nggak naik ke atas ya kan. Nah ternyata harga turun lebih dalam, masuk ke fair value gap sini, weekly time frame, baru naik ke atas. Ini apa? External liquidity masuk ke internal liquidity, kembali ke external liquidity, swing high di sini. Kenapa turunnya ke fair value gap di sini? Kenapa nggak fair value gap di sini? Nih, ya. Penjelasan ada di premium diskon, teman-teman, ya. Di bawah equilibrium ini area diskon. Dan lihat bagaimana harga benar-benar cantik closing candle-nya, tidak ada yang melebihi consequent encroachment. Ya, hanya menyisakan sebuah wick, tidak melebihi consequent encroachment. Ya. Kemudian berhentinya di mana nih? Berhenti lonjakan naiknya nih, ini kan candle bullish semua ya, bullish. Berhentinya lonjakan kenaikannya di mana? Nih pas di external liquidity, di swing high ini, ya. Gitu. Oke, next contoh ya. Di sini harga sedang turun, kita bisa tahu di sini biasnya biasnya bearish. Tadi kan contoh bullish, ini contoh bearish ya. Lalu naik lagi ke atas, walaupun kan setiap penurunan pasti ada kenaikan. Itu kan sering disebutin sama orang-orang ya, setiap penurunan ada sebuah kenaikan. Ya, begitupun sebuah kenaikan pasti ada sebuah penurunan. Tapi sampai mana sih
penurunan atau kenaikan tersebut, ya makanya pentingnya kita paham antara premium dan diskon untuk membaca bias tuh di situ teman-teman. Sampai ketika bearish berarti sampai ke area premium ya, low sini, higher sini, low sini, kira-kira equilibriumnya kan di sini ya, set ya kan. Berarti di atas fair value gap sini, ini adalah area premium, oke. Dia masuk ke fair value gap dari time frame, swap liquidity lagi, PDH, lanjutkan penurunan ke bawah, mengejar low lagi di sini ya, swing low lagi di sini. Oke, paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Gitu. Jadi begitu cara kita membaca bias dari higher time frame ya. Tapi kalau kita tungguin ya, misalnya kita mau nungguin di sini teman. Kita mau nungguin lagi turun ke sini. Ini kan lagi bearish Bang, lagi bearish. Saya kan kalau bearish ngebuy ngeri ya. Jadi saya mau nge-sell aja. Tapi kan ini premium diskonnya masih jauh nih di sini kan. Masa saya harus nungguin berhari-hari? Ini kan berhari-hari ya, sekitar mungkin 2 minggu setengah mungkin ya. 2 minggu atau 3 minggu ya naik ke atas. Sampai masuk ke fair value gap daily baru enak lagi nih ya, tradingnya enak lagi, turun ke bawah ya kan. Kan lama sekali. Tadi kan saya kasih kata kunci satu ya. Salah satu sifat market itu adalah seeking liquidity dan rebalance imbalance. Imbalance di sini adalah sebuah fair value gap ya. Jadi sebuah reversal, segala bentuk reversal yang terjadi di dalam higher time frame fair value gap itu nilainya lebih kuat daripada sekedar sebuah reversal atau swap liquidity tanpa adanya sebuah imbalance ya. Nah, karena begitu berarti kan setiap ini kan walaupun dia naik nih ada sebuah imbalance nih yang menahan. Di sini kan ada sebuah reversal. Swap liquidity di dalam sini kan berarti nilainya kuat ya teman-teman. Untuk melanjutkan kenaikan lebih atas ya. Contoh seperti ini teman-teman ya. Kita lihat deh dalam sebuah struktur yang panjang ini ya. Ini adalah GBP USD. GBP USD ya, kita lihat ya. Ini kan sedang bullish, harga turun masuk ke sebuah fair value gap, swap liquidity terjadi, reversal terjadi, kita buy lagi kan, naik ke atas, exit, oke. Lalu harga turun lagi, merebalance lagi nih kemana? Ke next fair value gap ya. Reversal lagi di fair value gap, naik lagi ke atas, turun lagi, reverse lagi di fair value gap ya. Oh, jadi ketika bullish pun ya, entry dalam sebuah higher time frame imbalance itu nggak pernah kehabisan teman-teman. Banyak kok setupnya. Nggak setahun sekali gitu kan. Jadi sabar. Kalau mau cari aman, sabar ya. Tradingnya sabar, nunggu high probability setup muncul, capitalnya besarin gitu teman-teman. Tapi capital saya masih kecil Bang. Nah kalau masih kecil pun nggak apa-apa, lanjutkan. Justru kalau nggak menang-menang tradingnya, kecil terus capitalnya gitu. Kadang kita kalau ketika uangnya masih sedikit, pengennya kita agresif ya. Katanya kalau nggak cepet-cepet nggak tamak ya. Katanya kalau nggak berani itu nggak bakal kaya-kaya. Berani itu bukan bodoh teman-teman ya. Masuk market dengan disiplin, sabar dan pikiran jernih itu pun sudah sebuah keberanian. Lebih berani daripada orang yang asal entry. Berani nggak kamu sabar? Berani gak kamu nahan nafsu kamu? Berani gak kamu kontrol diri kamu? Ya, kalau itu aja gak bisa, jangan ngomongin hal-hal sosok pendekar deh sama saya gitu kan. Gitu. Paham ya teman-teman ya di sini? Bukan marah tadi, tapi hanya ngasih tahu bahwa kadangkala kita itu harus tutup telinga kanan telinga kiri. Ya. Kadang kita tergiur lah sama profit orang lain, kadang kita tergiur sama metode orang lain yang kok kayaknya dia trading, aduh profitnya ratusan juta ya. Padahal dia saya kenal dia, uangnya cuma sedikit doang. Portonya cuma modal 50 juta. 50 juta kebanyakan. Portonya cuma modal 5 juta. Tapi pamer profit ratusan juta, puluhan juta ya kan. Nggak tahu ya teman-teman ya, nanti di balik layar tuh dia juga minusnya gede itu. Saya pernah kalau kedapatan yang kayak gitu ya. Di balik layar share-nya 300 juta profit, ternyata dia sedang minus 150 juta. Jadi tutup telinga kanan, telinga kiri, fokus sama apa yang kalian yakini ya. Nah, yakinlah sama data yang kalian punya. Makanya ini nanti materi-materi yang saya jelaskan, ini di backtest. Yang saya jelaskan ini di backtest, supaya jangan hanya percaya omongan saya, percaya sama data kalian. Bener gak sih kalau ada fair value gap daily time frame, dia rebalance premium diskon? Bener gak sih kalau swap liquidity di dalam imbalance higher time frame,
itu win rate lebih besar daripada sekedar swap liquidity. Bener gak sih? Di backtest tuh ya, 100 data dilihat tuh persentasenya. Barulah kalian bisa tuh percaya sama data kalian. Itu dibandingkan plek ketiplek ya, habis nonton video ini kebakaran jenggot kalian entry. Nanti nyalahin si Kenzo ini salah asal ngomong nih, nggak bener metodenya. Ya kalau nggak bekerja metode ini di kalian, mungkin kalian nggak cocok dan bisa cari metode lain. Saya doakan itu menjadi sebuah pilihan bijaksana yang bisa membuat diri kalian profit. Tapi ya di sini apa yang saya sampaikan di sini kan adalah saya gunakan dan ini bekerja di diri saya. Saya di member-member saya pun ini bekerja dan alhamdulillah member saya cukup mengalami surplus ya, kenaikan tradingnya ya. Saya bangga dengan mereka. Tapi kalau ada yang nggak cocok ya sudah, mungkin tidak sesuai dengan karakter atau gaya kalian. Silakan cari metode lain dan saya doakan kalian sukses, tetap menjadi teman kita di sini ya. Ke depan mungkin kita meet up ya, nongkrong-nongkrong bareng, sama-sama sukses walaupun metode berbeda-beda ya, nggak apa-apa. Oke? Gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Tentang seeking liquidity dan rebalance imbalance ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, kita next ya. Ketika dia sudah break lagi nih, dia kan mengalami rebalancing lagi ya ke dalam apa? Fair value gap. Jadi selalu tandai sebuah higher time frame fair value gap ya. Kalau saya sih seperti itu. Saya tandai semua higher time frame fair value gap ya, minimal daily. Oke? Daily dan weekly. Minimal daily. Setelah itu lihat apakah ada sebuah reversal di lower time frame-nya yang bisa dijadikan konfirmasi atau POI kalian untuk entry ya. Ini bearish, turun ke bawah, naik lagi ke atas, masuk ke fair value gap lagi, reversal di dalam fair value gap lagi, naik lagi ya, turun ke bawah di sini kenceng ya. Setelah dia lihat ya, week ini kan ngeri banget ya. Ini week ini ngeri banget kan. Turun ke bawah kenceng, dikirain mungkin orang-orang bakal bakal kenceng turun ke bawah ya kan. Wah, udah kebakaran jenggot kan, ngesel 100 slot di sini. Ternyata cuma menilaikan sebuah wick dan merespek sebuah kosokan enclosement dari fair value gap ini. Waduh ya kan, ternyata reverse lagi ke atas ya, karena di sini dia bullish ya. Di sini dia sudah bullish ya, sudah turun naik ke atas gitu kan. Ya, naik lagi rebalance lagi ke dalam fair value gap gitu. Dan sangat banyak ternyata ya sebuah setup yang dimana dia rebalancing ke dalam sebuah fair value gap. Jadi kita combine semua ilmu yang kita punya teman-teman ya. Dari mulai kita lihat ya sebuah liquidity sweep dan liquidity run ya. Ini kan liquidity sweep, ini liquidity run, lalu kita combine juga tadi premium dan diskonnya, lalu internal dan eksternal liquidity-nya. Terakhir itu adalah sebuah pola pergerakan yang tidak lepas dari algoritma di dalam sebuah harga, yaitu adalah sebuah bahwa harga ada bergerak untuk dua tujuan. Tujuan pertama adalah seeking liquidity, tujuan kedua adalah rebalance ke dalam imbalance. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya harap videonya cukup mudah dipahami dan teman-teman bisa ulang-ulang ya. Memang kalau kenapa belajar trading itu lebih efektif menggunakan video? Karena mungkin ada beberapa bagian kata-kata saya yang susah untuk dimengerti atau kecepatan ngomongnya, tapi bisa diulang-ulang lalu ditanyakan di komentar YouTube atau teman-teman bisa join ke Discord ya, itu Discordnya gratis. Nah, jadinya enak belajar dibanding teman-teman maksa di sini ketemu saya secara offline, ya kayaknya berat ya kalau misalnya kita bahas trading. Tapi kalau nongkrong atau teman-teman karmit ya, ketemu gitu kan, anak-anak yang punya hobi-hobi mobil motor itu kan seru ya, ngopi-ngopi itu nggak apa-apa, asik ya kan. Tapi kalau misalnya di sini saya mau kasih tahu kenapa kita jelaskan materi dalam bentuk video ya, karena biar bisa diulang, biar bisa di replay ya, dan diteliti gitu kan maksud dari dan tujuan kenapa saya menyampaikan hal ini gitu. Oke, selesai materi ICT dari bias part yang kedua ini ya. Teman-teman bisa ulang-ulang yang part pertama dan juga yang part kedua. Semoga bermanfaat dan semoga paham bagaimana cara membaca pergerakan harga. Oke. Di-combine ilmunya, jangan dilupakan ilmu-ilmu sebelumnya. Karena buat apa kita belajar dari mulai True Days Open dan Midnight Open, kalau sudah sampai ke episode kelima, materi yang pertamanya dilupakan.
Justru itu adalah sebuah core, sebuah pondasi teman-teman untuk bisa memahami ICT dari bias yang kita pelajari hari ini. Semoga berkah dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.